dulu aja nih, yang mau duduk nggak apa-apa duduk nih. Sekarang kita menjelaskan tentang cara pemadaman dengan metode pakai apa nih. Oke, kelihatan semua nih Bu. Saya kasih sedikit materi aja nih Pak. Ada yang tahu apa itu kebakaran? Oh bukan. Yang kedua apa? Saya kasih sedikit materi nih. Kebakaran adalah benda cair, yang C kelas listrik, yang D logam, dan yang terakhir K dapur. Nih, itu kelas-kelas kebakaran. Semua kelas kebakaran bisa dipadamkan dengan alat yang namanya APAR yang jenis powder. Kelebihannya yang jenis powder buat segala jenis kebakaran, lain dengan yang jenis CO. Kalau yang jenis CO ini khusus kebakaran kelas D, kelas listrik. Ini bagus khusus dalam ruangan. Misalkan terjadi kebakaran di dalam ruangan, ini tidak bisa merusak benda-benda di sekitar. Lain dengan yang jenis powder ini Bu. Kalau yang jenis powder bersifat risiko. Misalkan di dalam satu ruangan terjadi kebakaran, entah itu kabel listrik, disemprot pakai powder, padamnya padam Bu. Tapi benda di sekitar kayak komputer, AC itu bisa rusak. Itu kekurangannya powder. Kalau kelebihannya CO ini, yang ini tanpa bekas. Yang kedua, ini bisa digunakan berkali-kali. Kalau untuk CO. Sekarang cara perawatan APAR powder Bu. Cara perawatannya tiap 1 bulan sekali, ini dibolak-balik Bu. Kelihatan dibolak-balik Bu. Iya. Iya. Tidak pernah dibolak-balik. Ini obatnya masih belum turun ya. Dirasakan ini ya. Cara perawatannya 1 bulan sekali. Kalau perlu dijemur. Jemurnya 15 menit. Ini masih belum turun ini. Bolak-balik masih belum turun. Itu cara perawatannya. Yang kedua, misalkan sampean liwat di depan APAR, sampean lihat yang namanya manometer ini Bu. Ini ya. Manometer posisi di tengah. Ya, manometer posisi di tengah. Di hijau. Kalau ke kiri itu sudah gak berfungsi. Kalau ke kiri, posisi yang ready di tengah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampean harus sering-sering ngecek selang ini. Dicebul. Selang ini biasanya ada serangga yang masuk. Jadi misalkan kita terjadi kebakaran dan ngecek selang, buntu, akhirnya bisa tidak. Biasanya ini Bu, kalau kita tidak sering ngecek, biasanya ini ada gerakan. Kalau bisa tiap 1 bulan sekali dijemur. Itu yang jenis powder. Kalau yang jenis CO ini Bu, ini tanpa perawatan, di ruangan ber-AC malah lebih bagus. Kalau yang jenis CO. Sekarang cara pemakaian. Di sini sudah pernah ada yang ikut simulasi. Dulu. Iya. Cara pemakaian. Cara bawanya sampean untuk yang cowok digendong. Mau dipikul untuk yang cowok. Kalau untuk yang cewek digendong. Kalau ada kekuatan lebih, sampean digendong tidak apa-apa. Ya, digendong kayak gendong bayi itu Bu. Itu cara bawanya Bu. Sekarang cara pemakaian Bu. Jarak 3 meter dari api sampean turunkan APAR. Ya, jarak 3 meter dari api sampean turunkan tabung. Dilihat ya, cara pemakaian sampean lihat. Yang tangan kiri pegang leher tabung, posisi gudang-gudang. Ya,
Ini ada fungsinya Bu. Kenapa kok guda-guda? Misalkan ada kegagalan tabung, ini tidak lurus ke kita. Ya, jadi tidak kena ke muka kita. Misalkan ada kegagalan tabung. Cara pemakaian yang kedua, tangan kanan cabut pin pengunci. Ya, tangan kanan sampai lepas. Yang ketiga, dipindah tangan kiri pegang selang. Yang kanan caranya lihat ya. Cara bawahnya ini ya Bu. Ya, cara bawahnya jangan dipencet dulu ya. Cara pegangnya selang Bu. Oke, di ujung Bu. Cara pegangnya selang di ujung selang. Misalkan sampai pegang di sini, ini tekanan besar Bu. Ini nanti gini Bu. Karena ini tekanan 15 bar. Iya. Cara pegangnya di ujung Bu. Lihat ya. Cara pegangnya ya. Gas. Ini tekanan besar Bu. Nanti gini Bu. Ah. Ini 15 bar. Ongguan. Sudah paham cara pemakaian apa? Ya. Main. Kontak. Ini saya boleh. Coba. Nah, lihat ya. Kalau ini bagus Bu, tambah bekas. Nanti sampai lihat perbedaan CO sama Bu. Ya. Itu perbedaan yang jenis CO, tanpa bekas Bu. Ini aman Bu, meskipun ke komputer gak merusak, meskipun ke makanan masih bisa dimakan gitu. Kalau yang jenis itu, kekurangannya ini Bu, ini kalau di luar ruangan kurang efektif. Kalau kekurangannya, kelebihannya ini meskipun dipakai, yang penting ada isinya, belum kedaluarsa, 1 tahun kemudian masih bisa digunakan lagi. Itu kelebihan yang jenis itu. Ada pertanyaan masalah apa cara pemakaian perawatan Bu? Sebelum kita praktek masalah kalau ada kebocoran terkait gas LPG. Mungkin ada yang bertanya? Ini putih itu. Ini Mas Gayu. Enggak bertanya? Sorry, nah tanya untuk aku. Yang meledak itu ruangannya. Oke. Kalau gas LPG-nya, saya 15 tahun di pemadam gak ada yang namanya gas LPG meledak. Oke. Yang meledak ruangannya. Misalkan terjadi kebocoran pada malam hari, sampean pagi tidak peka dengan bau gas, terus sampean menghidupkan setelah lampu atau menyalakan korek, itu yang menyebabkan ledakan. Yang pertama, kalau bangun pagi sebelum kita menghidupkan kompor atau saklar lampu, sampean buka ventilasi udara. Misalkan sampai ada kebocoran gas, gasnya keluar dulu. Saya pernah kebakaran di Jember. Saya 24 jam kebakaran gudang LPG, gak ada yang namanya LPG itu meledak. Paling cuma punya sampai habis gasnya. Dilihat ya, cara mengatasi kebocoran pada gas LPG. Misalkan dilihat ya, misalkan terjadi kebakaran pada selang. Dilihat caranya. Ya. Dilihat ya. Kita memadamkan dengan jari tangan. Yang penting satu, jangan panik Bu. Oke. Ini langkah pertama. Kenapa kok ditutup di sini Bu? Karena rata-rata orang Indonesia kompornya di dalam, gasnya kadang di luar ruangan. Makanya saya syaratkan kalau misalkan terjadi kebakaran pada selang, yang pertama kalau berani sampean dilihat dulu ya, ditutup selang. Gitu. Misalkan sama, kalau kebakarannya di sini Pak, digigit itu sama, cara yang sama. Yang penting sampean jangan panik. Jangan meledak ini. Oh, yang kedang-kedang.
Ada yang mau nyoba ini Bu? Enggak. Aman Bu, akunya BPJS Bu. Kalau sengaja enggak? Monggo sampai perwakilan ibu 3, yang cowok 3. Enggak, saulan. Monggo perwakilan yang terutama ibu-ibu ini tentang gas LPG. Oke, monggo. Saya dampingi. Door press. Monggo saya dampingi Bu. Enggak, ini Bu, nanti ini hadiahnya skincare kata Bu. Ini ada caranya gitu. Sampai setengah ya, jangan setengah. Kalau sampai setengah masih ada udara, tak lepas. Yang penting sampai langsung tangkap, langsung tutup ya. Ambil beda. Jangan panas Bu. Aman. Monggo yang mau coba lagi, ini bagainya ibu-ibu. Ketiluan kurang suwi aja nih. Tapi kurang suwi. Oh, mau langsung ini, gak kena foto ya. Kurang suwi. Coba sih. Panas ah? Kan ada BPJS. Nah. Ini beda nih. Sama dulu. Ceng suwe babit. Ibu, sampai perhatikan Ibu, sampai perhatikan di depan sini. Di depan selang ini tidak ada api. Di depan selang ini ada selang, tidak ada api. Sampai perhatikan ya. Ini ya. Kalau sampean berani, langsung buka regulator. Ini inti sudah, terakhir buka regulator. Pak, gimana kalau selangnya sudah habis terbakar, tinggal regulator? Sama aja Bu caranya. Caranya sama gitu. Dilihat. Ini malah lebih enak, lubangnya lebih kecil. Ini ada. Sama ya. Sama ya. Yang ini lebih enak mana? Lubangnya lebih kecil yang ini. Monggo perwakilan ibu-ibu 2 dari Kiwani. Bapak-bapak 2. Ini aman Bu. Ini ya, gak ada api di depannya Bu. Ya. Jangan lupa kalau didapati ya, regulator dibuka langsung. Oke, yang mau nyoba dapat door prize. Ayo, Mbak siapa ini? Ayo. Yang mau nyoba dapat door prize. Kata ini satu lagi. Ayo. Wow. Siapa yang mau nyoba mobil? Ayo.
Coba menawa ning omahe lo kejadian. Yang ngantar buku gak ono ya. Entek korek. Korek. Kayak apa? Nah, itu kayak sana kudu belajar. Gimana? Ya apa? Itu juga melaku-melaku gak apa-apa. Tapi panas. Iya. Makanya jangan pernah ngopi. Enak boleh. Main apa Pak? Ada gitu yang terus. Misalkan kebakarannya di wajan atau penggorengan ya, jangan sekali-sekali disiram Bu. Meskipun sampai habisan tandon daerah padam Bu, malah tambah besar ya. Caranya kalau sampai ada punya apa di rumah, pakai tradisional karung goni ya. Ya, enggak pakai pink semua gitu. Masih cekelong ini masih. Masih cekelong ini. Nah. Dilihat ya, kalau sampai tidak punya alat pemadam api di rumah, ini cara tradisional menggunakan karung goni. Kalau gak ada karung goni, sampean pakai selimut, pakai sarung, pakai daster yang nggak dipakai. Ya, kalau darurat dipakai tidak apa-apa. Ya, caranya yang penting harus dibasahi dulu ya. Yang penting. Caranya Bu, ada caranya juga. Dilihat. Cara pegangnya, dilihat ya. Ibu jari di depan. Ibu jari di depannya. Yang kedua, kita lindungi wajah kita. Wajah kita dilindungi. Cara jalannya miring Bu, atau menyamping. Dilihat ya, cara jalannya menyamping. Kalau sampean pakai karung goni, itu meskipun sampean jalan ini enak. Kalau sampean pakai selimut, sampean takutnya keserimpet Bu. Keserimpet. Bahaya jadi rentan. Oke. Ada pertanyaan masalah gas LPG. Misalkan terjadi kebakaran gas LPG, mungkin ada pertanyaan sebelum kita praktek masalah gas LPG lagi. Ya ada nih Bu. Jadi ada, misalkan ini penggorengan Bu, tong ini penggorengannya. Ini misalkan penggorengan gitu. Jangan disiram ya Bu. Kalau sampean ini malah tambah besar. Jadi cara memadamkan kalau sampean tidak punya apa di rumah dengan cara tradisional menggunakan karung goni. Dilihat arah angin. Yang pertama nih. Dilihat arah angin, santai bukan. Dilus-lus. Cara ngambilnya juga sama Bu. Cara ngambilnya sama ya. Tetap wajah kita dingin dulu. Apinya masih ada, api yang menyala. Wajah kita dingin. Nah. Jangan tanggung ya Bu. Kalau sampean sudah masuk separuh, jangan ditarik lagi. Nah, apinya kejar kita. Ya. Caranya langsung aja taruh. Nah, kalau ditarik, kejar kita. Misalkan kita panik, kita dilempar. Kalau sudah segini Bu, sampean jangan ambil lagi Bu. Sampean ambil lagi karung goni atau selimut, sampean ditutupi. Ya. Kalau sampean ini misalkan ini separuh, sampean tarik, misalkan di penggorengan, tumpah, tambah penjara. Monggo praktek Bu, ibu-ibu ini yang sering dilakukan. Ibu-ibu. Panggilan Bu. Iya, monggo. Praktek kopi ini iso. Iya, bagi sih, mungkin terutama bagi sih.